Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus calon Cagak Subang malam ini, ada pernyataan sekali lagi bahwa mengenai reputasi dan harga diri. Kalau kita dalami arti kata reputasi dan harga diri, maka ini kecenderungan adalah kepada berkaitan dengan masalah level atau tingkatan atau kedudukan atau semacam jabatan. Demikian bahwa kalau misalkan kata-kata reputasi, harga diri, kalau saya menggambarkan misalkan contoh adalah sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, misalkan ada petugas kebersihan, cleaning service, penarik beca, kemudian tukang rongsokan, kemudian tukang parkir, katakanlah level-level yang mungkin dari taraf levelnya adalah taraf level di bawah. Sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka ya. Tapi kalau untuk mereka-mereka yang di kalangan bawah itu, apakah mereka peduli dengan apa namanya reputasi? Apakah mereka peduli dengan namanya harga diri? Mereka lebih fokus kepada bagaimana cara menafkahi untuk keluarganya. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mencari uang. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana bertahan hidup untuk sesuap nasi, memenuhi keluarganya. Sehingga untuk mereka-mereka sepertinya tidak ada kecenderungan untuk memikirkan masalah reputasi ataupun harga diri. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau memang itu berkaitan dengan reputasi dan harga diri, maka bisa jadi level ini adalah sedikit dari beberapa tingkat dari yang tadi saya sebutkan. Berarti levelnya adalah level orang-orang yang punya level, di mana harga diri menjadikan sesuatu hal yang buat mereka sangat penting. Reputasi, kenapa? Karena orang-orang yang punya level menengah ke atas, maka harga diri dan reputasi itu sangat jelas. Kenapa? Karena mereka punya pergaulan, mereka punya jaringan, mereka punya komunikasi, punya komunitas. Pada saat harga dirinya harga dirinya terluka, maka akan berpengaruh kepada reputasi dia. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka yang di sini punya level-level yang menengah ke atas dan jelas mereka punya kedudukan berkaitan dengan masalah reputasi, harga diri dan reputasi. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kedua almarhumah? Apakah memang ada perselisihan sebelumnya antara korban, yaitu khususnya Ibu Tuti, dengan seseorang pelaku, sehingga menjadikan reputasi dan harga dirinya tercampakkan. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah dugaan, hanya sebuah dugaan. Bisa diduga sekali lagi bahwa kalau memang berkaitan dengan masalah reputasi dan harga diri, maka bisa diduga bahwa ini levelnya ada orang-orang yang level menengah ke atas, karena mereka peduli dengan masalah reputasi dan harga diri. Tadi kalau orang-orang bawah, katakanlah seperti tukang parkir, tukang rongsokan dan sebagainya, mereka tidak peduli apa namanya reputasi, harga diri, karena mereka hanya memikirkan masalah makan saya sudah cukup, tidak usah peduli masalah harga diri. Nah, harga diri dan reputasi ini bisa dibilang bahwa kaitannya lah dengan orang-orang yang memang punya level. Siapakah mereka? Tidak berarti bisa diduga bahwa berarti mereka pernah berselisih dengan kedua korban. Sekali lagi ini hanya dugaan ya. Hanya dugaan, karena eksekusi dilakukan sepertinya memang terlebih dahulu dilakukan kepada almarhumah Ibu Tuti. Apakah dengan almarhumah Ibu Tuti pelaku pernah tersakiti sehingga menjadikan harga dirinya terkoyak, sehingga reputasinya takut terbuka? Ada sesuatu hal yang memang mungkin saja bisa jadi ada hal yang mungkin takut, ada semacam rahasia yang dipegang oleh almarhumah Ibu Tuti, kemungkinan besar. Karena sekali lagi, karena kalau orang sudah mau menghabisi semacam ini, maka patut diduga bahwa ini berkaitan dengan hal masalah rahasia. Ya, berkaitan dengan masalah suatu rahasia yang bisa saja rahasia itu tidak boleh terbuka untuk khalayak ramai dan tidak boleh orang mengetahui. Hanya almarhumah Ibu Tuti yang mengetahui. Sekali lagi ini hanya sebagai dugaan saja. Hanya sebagai dugaan. Berarti secara tidak langsung
ini berkaitan dengan ada konflik dengan Ibu Tuti almarhumah. Siapakah mereka? Sekali lagi, bahwa kalau misalkan memang ada, lantas bagaimana dengan yang sudah ada bahwa Pak Yosep Ramdhanu sudah jadi terpidana? Tidak apa-apa, kita tunggu saja sejauh mana perkembangan ini semua, sejauh mana ini akan terbuktikan bahwa Ramdhanu Yoris, Pak Yosep, bukanlah pelaku. Itu yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Yosep. Ramdhanu bukan eksekusi, bukan pelaku eksekutor. Yoris bukan pelaku eksekutor. Lantas siapa kalau begitu? Ini suatu pertanyaan. Sekali lagi, ini menarik, ya. Entah dari mana analisa daripada PH-nya Pak Yosep, Ibu Mbak Asil, ya. Sejauh mana analisanya sehingga bisa meyakinkan statement bahwa pelakunya adalah berkaitan dengan harga diri, kemudian reputasi, yang dikhawatirkan reputasinya jadi turun dan terkoyak, maka harga dirinya pun takut terkoyak, maka kemungkinan ada rahasia di Ibu Tuti yang tidak mau terbuka sehingga dihabisi seperti itu. Kita tunggu saja apakah memang benar ini semua. Kalau memang benar, apa yang terjadi ini? Ini apa yang terjadi kalau memang benar, ya? Bagaimana dengan status Ramdhanu, status Pak Yosep yang sudah jadi terpidana? Bukti-bukti apa? Atau membawa analisa apa untuk disampaikan oleh kuasa hukum Pak Yosep? Sehubungan dengan apa-apa statement-statement yang disampaikan bahwa pelakunya katanya pendek gempal, seperti itu. Seperti apa? Ya tentu ini yang jadi penasaran kita semua. Pelakunya katanya pendek gempal, Yoris bukan pelaku, Ramdhanu bukan pelaku eksekutor. Lantas mereka sebagai apa di sana? Apakah mereka juga ikut dalam proses ada di TKP? Bagaimana dengan DNA asing? Bagaimana dengan obstruction of justice yang diduga orang ada beberapa oknum? Apakah mereka sudah dites DNA-nya? Ini pun jadi menarik sebenarnya. Semakin ada semacam informasi-informasi yang memang menjadi kontradiktif, menjadi kontroversial, di mana ini seperti betul-betul melawan arus. Kenapa? Karena keputusan pihak kepolisian sudah jelas, keputusan pengadilan juga sudah jelas bahwa Pak Yosep Ramdhanu sudah jadi terpidana. Bagaimana bisa mengatakan demikian? Apakah memang sudah ada komunikasi antara kuasa hukum dengan Pak Yosep? Sedangkan Pak Yosep sering menyebut-nyebut nama Yoris. Apakah ini tidak jadi kontroversi? Bagaimana pendapatnya itu semua? Ini yang menarik. Demikian materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.